Ada postingan dari Voice from Indonesia bahwa salah satu panglima militer Israel memberikan ancaman terhadap negara kita. Negara kita ini dengan ancaman yang cukup serius, teman-teman. Coba kita baca ya. Panglima militer Israel, Indonesia tidak perlu ikut campur. Orang-orang kami ada di sekitarmu, atau kami akan hentikan jantung ibu kota kalian. Jenderal Israel mengatakan untuk Indonesia tidak perlu ikut campur urusan politik Iran dan Israel. Jenderal Jacob juga tidak segan-segan menghancurkan jantung ibu kota Indonesia. Indonesia tidak perlu ikut campur, enggak kok, enggak bakal ikut campur. Prabowo sudah taslim, enggak bakal ikut campur. Bahkan Prabowo juga mengakui bahwa Indonesia merdeka tidak lepas dari bantuan Amerika. As you know, Indonesia will always remember the role that the United States has played in our history. The U.S. Was instrumental in supporting our struggle for independence in the 1940s, 45 to 49. We were fighting a war of independence, trying to free ourselves from Dutch colonialism, and the U.S. was instrumental in supporting us. And throughout our early history, we always saw the United States helping us in our critical times. The United States of America, that Indonesia is a true friend, even though maybe politically we have a tradition of non-alignment. That's our tradition. In our foreign policy, we take the position of great respect for all the great powers. Ya, kita bisa lihat sendiri bahwa netizen di Indonesia itu memang seolah-olah lebih kuat dan lebih paham daripada orang-orang yang sedang berkonflik. Orang Indonesia, seperti dikatakan oleh Guru Gembul, lebih suka berita hoax daripada berita kebenaran. Saya setuju dengan pernyataan Guru Gembul karena memang di Indonesia banyak sekali berita hoax yang dimana beritanya lebih mencari algoritma, yang dimana sampai harus memuja-muji Iran. Setiap berita Iran dinaikkan, bukan dinaikkan berita kelemahannya, tapi seolah-olah Iran ini adalah negara superpower. Padahal kalau dibanding secara segi militer, Israel dengan Amerika itu lebih kuat daripada Iran. Dan tercatat, teman-teman, ketika mereka berperang, jumlah korban yang jatuh antara Israel dengan Iran jauh lebih banyak Iran. Bahkan pemimpin tertingginya yang hancur. Entah ini benar atau tidak, untuk saat ini beritanya seperti itu. Kenapa, teman-teman? Syiah ya hobi mereka bersandiwara, sama Yahudi juga hobi bersandiwara. Dua iblis ini sama-sama hobi bersandiwara dan mereka sebenarnya saudara, teman-teman. Tapi ya sudahlah, banyak rakyat Iran yang bersuka cita atas matinya Khamenei, dan begitupun dengan kita. Nah, di sini poin yang sangat penting berbicara masalah netizen nih. Ketika ada ancaman seperti ini, apakah netizen Indonesia akan berpikir bagaimana kalau kita berada di posisi perang? Ya, di posisi perang. Harga minyak naik saja banyak orang ngeluh. Harga minyak naik, ngeluh orang-orang. Harga bensin naik, bensin langka, orang-orang pada ngeluh. Komentar di mana-mana, ngerosting di mana-mana. Misalkan Indonesia perang, tidak ada yang enak di tengah-tengah perang, teman-teman. Harta benda kita hancur, keselamatan kita tidak ada yang menjamin. Ya, tidak ada yang menjamin. Mau kemana kita ketika perang? Yang rumah yang sudah kita bangun, tempat tinggal yang sudah nyaman. Ketika perang, jangankan rumah, listrik, jaringan sinyal tidak ada. Boro-boro kita mau lihat YouTube, lihat TikTok, nyari internet saja susah. Mau ngecas HP mau dapat dari mana ketika negara sudah mulai berperang? Siang, sore, malam, tengah malam, subuh-subuh. Yang ada di atas kepala kita ancaman rudal. Sok-sokan netizen di Indonesia itu ketika berkomentar seolah-olah nyaman. Selain ini, ada juga berita yang lain. Berita yang lain
Di sini Arab Saudi juga mulai bersiap siaga melihat beberapa serangan dari Iran malah mengarah kepada Jazirah Arab. Tuh perhatikan, pada nyasar-nyasar mereka ya, Saudi Arabia siap kerahkan seluruh kekuatan untuk bela negara-negara Teluk, sinyal tegas ke Iran. Kita baca ya beritanya. Pemerintah Arab Saudi secara resmi menyatakan dukungan penuh kepada Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Kuwait, dan Yordania setelah serangan rudal yang dilaporkan diluncurkan Iran ke sejumlah negara Teluk. Melalui pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi dan kantor berita internasional Reuters, Riyadh mengecam keras apa yang disebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara-negara sahabat. Saudi juga menegaskan kesiapan untuk mengerahkan seluruh kapabilitasnya guna mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Pernyataan tersebutnya. Jadi ini adalah bukti teman-teman bahwa ketika mereka berperang, Israel berperang dengan Iran. Irannya malah menyerang area-area Arab. Kenapa bisa nyerang area Arab? Kenapa tidak nyerang ke Israel langsung? Beredar di media sosial bahwa Tel Aviv tengah diserang, Tel Aviv tengah begini, tengah begitu. Padahal serangan yang dominan dilancarkan oleh Iran adalah ke daerah Jazirah Arab. هي دولة تثير القلاقل في الوطن العربي والإسلامي. فيها اللي هو غلو مغالاة في الدين وفي القرآن الكريم. هي دولة كفر مش دولة إسلامية، وبيدعوا إنها دولة إسلامية. ايش يعني ايران دعمت الارهاب الشيعي العلوي في سوريا ضد المسلمين السنيين. إيران هي المعتوط المسلمين. شهد العراق بالسابق هو المنع تمدد Hebat bukan? Karena memang dari dulu Iran ketika dipegang atau dikuasai oleh Khomeini, yang dilakukan oleh Khomeini adalah menjajah negara-negara Sunni, menumpahkan darah dari kaum Sunni. Dan mereka, kita tidak boleh lupa juga dengan sejarah bahwa orang-orang Iran bekerja sama dengan Amerika Serikat di dalam penjajahannya. Tiba-tiba sekarang mereka berperang. Ada apa? Ribet kan? Ya ribet memang teman-teman. Karena kita tengah menghadapi atau melihat jutaan umat yang dimana di situ umatnya hobi bertakiyah, hobi nipu. Takiyah itu kan nipu orang. ارتد الناس بعد رسول الله إلا ثلاثة اون ثلاثة شد به اندازه مثلا 500 میلیون این تقیه این کار را کرد. Fakiyah itu memang bagian daripada Syiah. ngeri. و الا اگر از هم اول به سب و طعن و فلان اینها مشغول میشدیم کجا زیاد میشد. Tuh, kalau kita mencaci maki sahabat dari awal, maka Syiah ini tidak akan sebanyak sekarang, 500 juta ini. Jadi kita lihat bagaimana tipu daya mereka sekarang. Aduh,